Sobat Justitia, bayangkan rasa takut dan malu saat foto pribadi kita tersebar. Hal itu yang kita kenal dengan istilah revenge porn. Penyebaran konten intim untuk mempermalukan korban. Bukan sekedar tindakan keji, revenge porn adalah tindak pidana. Bagaimana hukum mengatur mengenai revenge porn? Mari kita simak dalam edukasi hukum kali ini. Revenge porn adalah penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan. Motivasinya bisa beragam, mulai dari balas dendam, emosi, atau sekedar ingin merendahkan. Konten yang tersebar tak hanya menghancurkan reputasi korban, tapi juga meninggalkan trauma yang dalam dan berlarut-larut. Di Indonesia, istilah revenge porn memang belum diatur secara langsung. Meskipun demikian, pelakunya bisa dijerat dengan berbagai pasal. Pertama, dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang melarang siapa saja untuk menyebarkan atau membuat bisa diaksesnya konten yang melanggar kesusilaan. Jika terbukti, pelaku bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kedua, dengan pasal 281, 282, dan 533 KUHP lama serta pasal 406 KUHP baru. Pasal-pasal tersebut menjerat seseorang yang menunjukkan hal tidak senonoh di depan orang lain, melanggar kesusilaan di depan umum tanpa kemauan orang tersebut, menyiarkan atau menampilkan konten yang melanggar kesusilaan, menyimpan atau menawarkan konten seperti itu, akan diancaman dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Adapun yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah menampilkan hal seperti ketelanjangan, alat kelamin atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat setempat. Tidak hanya itu, pelaku revenge porn juga bisa dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yakni apabila membuat, menyebarkan, menjual, atau menawarkan konten bernada pornografi. Maka hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Sobat Justitia, perlu kita sadari bersama bahwa revenge porn bukan hanya pelanggaran hukum, namun juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban. Banyak korban yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga trauma yang berkepanjangan. Jika Sobat Justitia atau orang terdekat mengalami revenge porn, lakukan tindakan hukum segera. Simpan semua bukti digital, laporkan ke polisi atau Kominfo untuk pemblokiran, minta pendampingan hukum dan psikologis, dan yang terpenting jangan merasa malu karena kamu adalah korban, bukan pelaku. Sekian edukasi hukum kali ini, mari bijak dalam bersosial media dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli dan berani melawan kekerasan digital. Saksikan terus edukasi hukum selanjutnya, hanya di Justitia Official, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.